Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 5 Agustus 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Kita diajak untuk mengalami Allah secara pribadi. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau menantang kami dan bertanya kepada kami, siapakah Engkau menurut pengalaman pribadi kami. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami akan Dikau, agar kami sungguh mengalami Engkau secara pribadi. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Yesus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah alami Allah secara pribadi. Seorang suster tua membagi pengalaman hidupnya kepada para novis dari kongregasi yang sama. Katanya bahwa sewaktu masih kecil, ia tertarik masuk gedung gereja Katolik karena kakak sulungnya selalu masuk setiap pagi dan hari Minggu. Dia sendiri belum dipemandikan. Sewaktu berhasil masuk gedung gereja, ia tertarik dengan gambar-gambar jalan salib Yesus. Dari stasi ke stasi ia mengamatinya. Kemudian dia jalan menuju sayap gereja dan di sana dilihatnya patung Hati Kudus Bunda Maria. Sewaktu melihat patung ini, ia langsung berlutut dan merasa sangat tertarik dengan wajah Bunda Maria.
Dari waktu itu, ia selalu mengunjungi gereja dan berlutut di depan patung, padahal dia belum dipermandikan secara Katolik dan belum tahu berdoa menurut ajaran Katolik. Satu waktu, sewaktu masuk gereja, dia melihat pastor Belanda lagi berjalan sambil berdoa di tengah ruangan dalam gereja. Ia merasa sedikit takut untuk masuk, tetapi pastor itu mengajaknya masuk. Pastor berkata, "Saya tidak pernah melihat engkau pada hari Minggu." Dengan polos dia katakan bahwa dia belum dipermandikan. Pastor langsung bertanya, "Apakah engkau mau dipermandikan?" Dengan penuh sukacita dia menjawab iya. Kemudian selama setahun ia mengikuti katekumen. Sewaktu meminta orang tua untuk dipermandikan, orang tua tidak setuju. Tetapi dia tidak putus asa. Pada suatu waktu, tanpa sepengetahuan orang tuanya, disaksikan oleh kakak sulungnya. Dia dipermandikan. Sejak waktu itu, ia merasa sangat bahagia dan selalu rajin ikut misa harian. Sewaktu ditanya oleh suster, siapa yang mau menjadi suster, ia langsung mengangkat tangan. Sewaktu tamat SMP, dia meminta orang tuanya untuk masuk suster, tetapi orang tuanya tidak memberi izin. Kerinduan untuk menjadi suster tetap ada. Sesudah menyelesaikan sekolah perawat, ia bekerja selama beberapa tahun, kemudian masuk biara. Biara yang dimasukinya adalah PBHK, Putri Bunda Hati Kudus. Patung Putri Bunda Hati Kudus yang ada dalam gereja parokinya sudah menjadi inspirasi hidupnya. Bunda Maria sungguh melekat dalam hatinya. Ia sungguh punya relasi khusus dengan Bunda Maria. Sekarang umur suster ini semakin tua, tetapi semangat pelayanannya tetap tinggi. Dia sungguh percaya bahwa Tuhan selalu menyertainya dan Bunda Maria sungguh mencintai dia. Pengalaman pribadi akan Tuhan selalu mendorong dia untuk melayani Tuhan dengan penuh kasih. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hari ini Yesus bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Tetapi apa katamu, siapakah anak manusia itu? Yesus menghendaki agar setiap pengikut Kristus punya relasi pribadi dengan Dia. Petrus dengan penuh keyakinan mengatakan kepada Yesus, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Jawaban Petrus sungguh tepat sasar. Memang benar, Yesus adalah Mesias yang sudah lama dinantikan. Ia adalah anak Allah yang hidup, yang kini hidup di antara manusia. Kealahannya sudah dirasakan oleh Petrus sendiri, dan itulah yang selalu dialami oleh Petrus. Kealahan Yesus Kristus sungguh dirasakan dan dilihat oleh Petrus. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita semua diajak oleh Yesus Kristus untuk merasakan dan mengalami Allah secara pribadi. Pengalaman pribadi akan Allah sungguh jauh lebih mempengaruhi kepribadian kita kalau dibandingkan dengan apa yang dibicarakan oleh orang lain. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu membuka hati dan pikiran kita, agar kita sungguh mengalami Tuhan secara pribadi. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.